Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dengan NIM 200222077. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis dan evaluasi perencanaan daerah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja yang pertama yaitu pengertian evaluasi dalam perencanaan. Perencanaan evaluasi adalah menguraikan strategi mengenai cara mendapatkan dan menganalisis data yang akan membantu meningkatkan efektivitas dari suatu evaluasi program pendidikan. Kemudian pengertian evaluasi pembangunan. Evaluasi pembangunan daerah merupakan kegiatan evaluasi untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi lesson learner bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah. Pada tahap berikutnya, evaluasi pembangunan daerah ini juga merupakan proses penting untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program dan proyek pembangunan yang dilakukan di suatu daerah. Kemudian selanjutnya, pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan untuk bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan evaluasi pembangunan. Yang pertama, perencanaan evaluasi. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis data. 4. Penilaian hasil. 5. Penyusunan laporan evaluasi. 6. Implementasi rekomendasi. 7. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Nah, perencanaan evaluasi yaitu tahap awal adalah merencanakan evaluasi dengan jelas. Hal ini mencakup pengidentifikasian tujuan evaluasi, penentuan indikator dan parameter evaluasi yang relevan, serta perumusan pertanyaan evaluasi yang spesifik. Kemudian E2, pengumpulan data. Data yang diperlukan untuk evaluasi harus dikumpulkan dengan hati-hati. Ini dapat melibatkan survei, wawancara, observasi lapangan, dan pengumpulan data sekunder seperti data statistik atau laporan yang relevan. Kemudian analisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan metode dan teknik yang sesuai. Ini dapat mencakup analisis statistik, analisis kuantitatif, atau penggunaan alat dan model evaluasi khusus. Kemudian selanjutnya, penilaian hasil, yaitu hasil evaluasi harus dinilai secara objektif dan komprehensif. Ini melibatkan perbandingan antara hasil aktual dengan tujuan awal yang ditetapkan, serta identifikasi keberhasilan, kekurangan, dan dampak yang dihasilkan oleh program atau proyek pembangunan. Kemudian penyusunan laporan evaluasi, yaitu hasil evaluasi harus dirangkum dalam laporan evaluasi yang jelas dan komunikatif. Laporan ini harus mencakup temuan, rekomendasi, dan tindakan perbaikan yang dapat diambil untuk meningkatkan pembangunan daerah di masa depan. Selanjutnya, implementasi rekomendasi, yaitu rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi harus diimplementasikan dengan serius. Hal ini melibatkan tindakan konkret untuk mengatasi kekurangan yang teridentifikasi dan memperbaiki program atau proyek pembangunan yang dievaluasi. Kemudian selanjutnya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan,
yaitu evaluasi pembangunan daerah harus menjadi proses berkelanjutan, pemantauan terus-menerus, dan evaluasi periodik harus dilakukan untuk memastikan bahwa perbaikan yang diimplementasikan dengan baik. Dan untuk mengukur kemajuan jangka panjang dalam pembangunan daerah, setiap tahapan evaluasi ini penting dalam menyediakan wawasan yang akurat dan objektif tentang efektivitas program pembangunan dan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa depan. Kemudian adapun tujuan evaluasi pembangunan daerah. Pertama, mengukur kemajuan. Kedua, meningkatkan akuntabilitas. Ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Keempat, mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan. Yang kelima, mengidentifikasi tantangan dan hambatan. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.